otomatis. Gitu. Sudah otomatis. Ya Allah, ya Rabbi ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa muslimun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. At-tadruna kata Rasulullah, manil muflis min ummati, siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Perlu motor saya besok akan saya pinjam. Kalau ada orang bawa apa namanya mau pinjam uang, saya pinjam. Orang perlu mobil, saya pinjam. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa amidana bi asrari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wal Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah, ittaqul zulma, takutlah kalian jangan sampai zalim, maksiat. Baik kita zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain, jangan, kata Rasulullah. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kedzaliman itu besok di hari kiamat merupakan kegelapan. Setiap kesalahan, setiap maksiat, ya tentu yang tidak diampuni oleh Allah, itu akan menjadi gelap. Kalau ini ya memang dia gelap, tak kelihatan apa-apa. Belum lagi kotak yang 24 jam itu, berarti per hari 24 kotak. Sepanjang mana? Sepanjang umur kita. 24 kali 360 berapa? 5, 1 tahun. Kali umur kita 80, ya kali 80. Sepanjang itu kotaknya. Nah, dalam 24 jam kita ke depan ini, mulai saat ini, kalau habis maghrib misalnya jam piroi, jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 8, misalnya kotanya terang, karena sudah niat ke masjid, sudah berangkat ke masjid, sudah jamaah, sudah iktikaf, sudah wiritan, zikir, kajian, nunggu isya, habis isya sih bos. Berarti 2 kotak nanti itu terang benderang, terus kelihatan nikmatnya, itu kelihatan buahnya, kelihatan menyenangkan. Tapi kalau pas kosong, ya enggak ibadah, tapi enggak maksiat, ya kosong, Pak. Sekalipun tidak gelap, tapi tidak ada cahaya yang menerangi itu, sehingga kelihatan nikmatnya ya enggak ada, wong kosong.
Nah, begitu yang maksiat tuh, kotak yang maksiat ini, jam yang maksiat ini besok kotaknya gelap, menakutkan. Itu dari kotak yang wis masya Allah, dan benar-benar tuntutan hidup itu besok banyak. Gitu. Habis itu masih kata Rasulullah, jangan dolim, karena dolim itu besok merupakan kegelapan di hari kiamat. Jadi orang yang dolim, yang banyak dolimnya yang tidak diampuni oleh Allah karena memang belum taubat, sudah meninggal, tidak banyak istighfar mungkin. Loh, orang yang begitu itu besok di hari kiamat, dia itu merasakan kegelapan, mengalami kegelapan. Bayangno dhewe, kiamat di mahsyar itu ya kita tidak pernah. Kita butuh bantuan orang ya, kita butuh syafaatnya Rasulullah, kita butuh teman yang tidak kelihatan. Si Allah, coba bayangkan. Koyo opo sengsara itu, masya Allah. Makanya monggo, mumpung ada waktu, dimanfaatkan. Jumat begini ya mungkin baca Al-Kahfi, ya banyak membaca sholawat kata Rasulullah di hari Jumat begini. Seluruh kegiatan hidup diniati yang baik. Maghrib nunggu isya, loh ini kan dari maghrib isya nilainya ada. Karena memang nunggu isya, nunggu jamaah, nunggu sholat, dan saya akan jamaah, ya Allah. Loh ngoten. Habis isya pulang diniati di rumah apa nanti, melihat anak istri. Menghadapi istri saya akan sabar, ya Allah, saya menghadapi anak akan sabar. Sudah ditulis niatnya yang bagus itu ditulis. Sampai di rumah saya akan baca Quran, ya Allah. Dari sekarang sudah nulis ini, rokib sudah nulis. Capek baca Quran, nanti saya akan tidur, ya Allah, supaya istirahat seluruh anggota tubuh saya. Dan saya berjanji akan sholat subuh nanti, ya Allah. Ini nilainya lebih. Walaupun tidak janji, ya harus sholat subuh kan begitu. Tapi saya berjanji kalau saya bangun, saya akan sholat subuh, ya. Tidak usah dini saya janji, ya Allah, saya harus berjamaah subuh. Ya jadinya wajib, kalau tidak ya dosa sampai. Gitu. Walaupun nilainya itu bagus, tapi kan belum tentu nanti bangunnya jam berapa. Ada udzur atau tidak, siapa tahu nanti sakit perut dan lain sebagainya. Itu diniati semua. Saya kalau bangun besok, ya Allah, kalau ada saya akan ke masjid subuh bawa uang, ya Allah. Saya mau sedekah. Kalau ada orang perlu motor saya besok akan saya pinjam. Kalau ada orang bawa mau pinjam uang, saya pinjam. Orang perlu mobil, saya pinjami. Loh begitu itu sudah masalah. Ditulis kuape. Asal betul ya, memang ada orang pinjam mobil ya dipinjami, pinjam motor ya dipinjami. Nah itu nilainya sudah apa kemarin itu haji. Sama dengan haji sudah. Dan tidurnya itu ditulis ibadah. Subhanallah, murah banget. Loh, orang begitu itu Pak, orang begitu itu bisa niat bagus. Itu kalau memang pikirannya itu akhirat. Pikirannya itu agama. Pikirannya itu mati. Tapi kalau kita ini urusan itu nyotok, ya kita rasakan. Selama tadi itu mungkin yang kita inginkan itu adalah opo lah. Ada yang urusan janji mau beli motor, ada yang mau menjual motornya. Yang dipikiri ya itu selama seharian. Sudah datang yang beli misalnya, mikir ganti nih tambah mumet mana. Itu kan namanya pikirannya kan dunia saja. Dunia saja. Habis mikir dirinya, mikir anaknya. Kira-kira anak saya ini kerja di sini begini, waduh. Anak baru selesai, habis itu mikir cucu sampai mau mati. Pikirannya kita ini dunia. Ya tidak akan bisa kita niat setiap jam itu kita niat bagus, ya tidak akan bisa.
Gitu. Makanya monggo sudah tua kita mulai. Saya besok kerja Pak, ya kerja diniati yang bagus. Memang minta rezeki, nyari rezekimu yang halal ya Allah. Supaya saya tidak minta-minta siapa, supaya saya tidak menjagakan, jaga nih, tidak mengharapkan orang lain. Loh ngoten, supaya tidak tamak. Wah itu kayak pahala terus, pahala toh. Dan untuk saya buat sodako ya Allah, begitu dapat uang ya oleh sodako tenan. Kalau memang dia sodako, nilainya ditambahi oleh Allah. Tapi kalau enggak Pak, tak ingat mati sama sekali. Gitu. Besok yang diingat tuh mangan opo nih ya. Makan apa lagi ya. Soto sudah, pecel sudah, misalnya mikir aja. Nah itu kalau kita begitu tidak akan bisa ada nilainya 24 jam. Tidak ada. Malah kadang-kadang ibadah diniati dunia. Ibadah itu diniati dunia kita ini ya Allah buangetan ya. Kebangetan banget. Sholat duha diniati kepingin kaya. Tahajud kepingin rezekinya lancar. Masya Allah. Loh yang agama itu diniati sampai diniati dunia terus kenemenan kita dunianya ya Allah bagaimana besok lepas weteng gitu di kuburan ya gelap di hari kiamat kita kegelapan naudzubillah pun monggo wis ingat Pak wis semeh hampir dekat kematian itu dekat sudah. Wasaikhoni an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an innallaha yumli lil zalim. Kata Rasulullah sungguh Allah itu membiarkan, menangguhkan orang-orang yang dolim itu tidak langsung disiksa. Ada orang nyuri ya tidak kena tangkap. Ada orang nyuri ya istrinya tetap setia. Ada orang nyuri ya anaknya tetap sehat. Itu ada orang korupsi ya tetap dihormati. Itu tidak ada korupsi itu tek langsung mentol kan tidak ada tuh. Saya selama korupsi ini mas lumpuh rasanya kan tidak ada tuh. Tidak ada. Saya selama korupsi ini sakit terus perut saya tidak ada. Tidak begitu. Itu yumli memang dibiarkan dulu oleh Allah. Dibiarkan. Orang yang salah itu kita yang kebetulan maksiat, kebetulan apalah, bohongi orang, enggak langsung sariawan ini mulutnya enggak. Yumli dibiarkan dulu oleh Allah. Cuma faida akhodahu lam yuflit. Cuma kalau sudah Allah itu kadung menyiksa, orang itu sudah tidak bisa melepaskan diri. Enggak bisa ngelesnya bisa. Tidak bisa kemana-mana. Jelas kalau sudah waktunya tek kena siksa, tidak bisa. Tsumma qara'a. Terus Rasulullah membaca ayat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Ngoten. Wa kadzalika begitulah akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Kalau sudah Allah kadung menyiksa kampung yang banyak orang maksiatnya. Wa ya dzalima. Di kampung itu banyak orang zalim. Yes, begitu itu. Artinya begitu itu kayak cerita di depan itu. Begitu maksiat umatnya Nabi Lut langsung diangkat dunia tanahnya itu dibalik oleh malaikat terbayar selesai. Lam yuflit gak bisa kemana-mana, gak bisa menghindar. Apalagi waktunya tidur ya Pak, mau subuh ya, mau enak-enak itu sudah. Itu mau subuh. Jangankan yang tidur, yang tidak tidur itu istrinya Nabi Nuh. Nah, istrinya Nabi Lut. Nah itu udah diajak pergi. Wah Nabi Ibrahim waktu itu ngotok. Ya Allah umatnya Lut mau
mau dihabisi karena Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Kasihan begitu, kasihan betul Nabi Ibrahim itu. Loh, istrinya Nabi Lut itu diajak ya tetap aja tolak sehingga ya terlambat dia. Belum sampai batas di sini mau Nabi Lut semuanya ke sana, istrinya tolak bingung. Ya jalan ke sana, cuma sudah dekat begitu saya tek sama malaikat dikuali, bilang selesai. Wa kadzalika akhdhu rabbik. Ya begitu itulah Allah kalau sudah kadung menyiksa kampung. Inna akhdahu alimun syadid. Wah, siksanya Allah itu ya menyakitkan, alim syadid, parah. Parah itu bukan parah di dunia orang kesakitan itu enggak, Pak. Orang dipukul pakai kayu biasa, pakai bambu kecil biasa, pakai rotan biasa. Oh ini parah ini, pakai besi, parah loh. Urusan dunia, ukuran dunia pakai besi itu parah. Loh ini parahnya Allah itu bukan pakai besi itu, bukan. Itu loh, puaranya siksanya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Mohon maaf Pak. Kita ini masih mungkin untuk yang disiksa begitu itu kita mungkin. Bukan hanya orang kafir saja. Kita ini masih mungkin. Maka monggo kita tobat. Maka monggo kita berpikir dulu ini maksiat apa enggak. Kalau saya ini kerjakan, saya merugikan orang lain atau tidak. Ini hukumnya saya bekerja ini kira-kira halal apa haram. Paling tidak menurut MUI ya begitulah. Terus gaya itu ya. Nah itu loh. Tapi kalau tidak mikir itu sama sekali itu, Masya Allah. Yang kemungkinan disiksa itu ya namanya manusia yang mungkin. Wong kita ini duduk wali bukan apa. Sholat ya begitu-begitu saja, tidak bisa khusyuk. Sama kebaikan ya males. Pengajian ya mungkin karena sungkan, gak melok tak enak. Melok ini tak, sebetulnya hati dia tidak senang ngaji. Misalnya. Terus yang mau dapat pahala itu apanya gitu. Tambahan puasa ya namanya puasa, saya ditambahi niat supaya diet guys, merusut kabeh. Nah ini padahal yang mungkin disiksa, yang mungkin masuk neraka, itu kita ini juga masuk orang yang mungkin. Kalau orang kafir sih ya, orang musyrik pasti kalau musyrik mati, musyrik pasti. Tapi al-mu'minun al-usod, orang-orang mukmin yang maksiat itu juga kalau tidak diampuni, itu juga ya dibakar dulu, ya disiksa dulu. Nah, kepingin diampuni ya memang ya harus selesai tidak mengerjakan maksiat itu. Ya harus kita tobat, gitu. Tidak mengerjakan lagi, kapok, harus banyak-banyak membaca istighfar. Kadang-kadang ada kok dosa itu yang tidak kita tobati itu banyak. Ngomongin orang, pernah kita tobati ngomongin orang. Ya, buktinya ya terus saya ngomongin orang. Kalau laki-laki yang melihat perempuan, itu pernah kita tobati. Bahkan mengira bahwa melihat itu tidak haram. Loh ustadz itu loh Pak, ustadz itu pengajian pada ibu-ibu, ya melihatnya tetap haram. Gitu. Mau lagi istri sampai terus ngajian itu dan baunya harum, waduh. Kasus ustadznya laki-laki berhadapan-hadapan tanpa satir, itu aja haram mau ngaji, apalagi ngobrol dengan tetangga. Sama lakinya ya haram, perempuannya ya haram. Sama saja. Kadang-kadang kita merasa, kalau pengajian enggak, ya, tambah gede itu Sony. Tambah besar dosanya. Ngaji itu enggak haram, melihat itu ya. Kalau melihat ya kayak berhadapan-hadapan begini. 1 kalau yang disampaikan itu barang wajib.
Gitu. Disampaikan cuma fadilah, fadilahnya puasa, fadilahnya jamaah, fadilahnya. Kalau yang wajib ya dua syaratnya. Kalau tidak, apa namanya? Yang kedua, suami tidak bisa menjelaskan. Oh, ya. Masalah apa ini? Masalah khed misalnya. Suami, waduh, rumetis. Sama ikut ngaji atau bertanya sama ustadz. Tapi kalau suami masih bisa, tidak usah deh. Nanti aku yang menjelaskan. Kamu kepingin apa? Nah itu loh. Yang ketiga, kalau tidak berhadapan-hadapan, dia tidak paham. Biasanya orang yang bisa paham, saya melihat goyang lidah. Oh begini. Tapi kalau ditutup, tidak paham. Nah itu syaratnya. Apalagi keharaman ngobrol dengan perempuan lain. Oh nggak usah lebih banyak. Ini tidak ono syaratnya, mutlak sudah. Itu tidak syahwat pak. Ya tetap dosa, tetap berdosa. Nah kalau nunggu syahwat, tidak bisa dihukumi, pak. Tidak bisa dihukumi. Bagaimana hukumnya? Orang syahwat terus ngaku tidak syahwat, pak. Nah gitu. Tidak bisa dihukumi, orang syahwat itu urusan hati. Pak. Cuma dia kalau syahwat, ya dia mendapatkan apa lebih besar lagi. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pengajian itu kalau disampaikan barang wajib itu melenger. Oh melenger itu. Bosan, bosan. Betul, senangannya fadilah. Barang siapa yang sedekah, bagi siapa yang membaca ini, itu kan tidak wajib itu kan. Ya gitu, tidak wajib itu, tidak wajib. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi ada untungnya orang kayak saya ini terus min plus itu matanya, sehingga tidak kelihatan kalau. Cuma beda itu, sing kuwedhe ku Faris, sing cuwilik itu Kang Hasan, kan udah. Cuma wajahnya yang mana kalau tidak pakai kacamata ya. Nah itu gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada manfaatnya ternyata. Gitu. Ada manfaatnya. Nah, sampai yang seneng delo, ayo mudah-mudahan min pisan lah. Supaya kurang dosanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku dosa-dosa yang biasanya kita sulit taubat karena memang kita ini juga tidak ngakui kalau itu haram, kalau itu salah, kalau itu maksiat. Sampun, 10 menit lagi. Wa muslimun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. At-tadruna kata Rasulullah, manil muflis min ummati, siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, fina al-muflis fina man la dirhamalah wala mata'ala. Orang yang muflis bangkrut itu orang yang enggak punya duit ya Rasul, orang yang enggak punya harta. Rasulullah jawab, innal muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nanti ada orang datang di hari kiamat dipanggil seret, dia itu membawa sholat. Dia sholat memang. Kayak kita begini kan sholat, siapin puasa, zakatin dan zakat. Loh, ini wajib-wajib kabeh itu disebut. Ya kemungkinan bahwa yang sunnah-sunnah juga, sholat sunnah, ya puasa sunnah, ya sodako, zakat sunnah, sodako. Cuma fayati kot satamahada, wa kotafahada, wa kotawaakalamahada. Asafakada mahada wa durubahada. Cuma orang ini pernah misui Hah? Ngumpat. Ngilokno wong lah, ngono ae lah. Menyakiti hati orang dengan mulutnya. Ngoten nggih. Ya dituntut lho. Ngomong sapa? Hasan sapa? Hasan cilik. Lah nglarakno ati itu. Wah dituntut nang Pak Imam Hasan dituntut. Itu. Kecuali saya, kalau saya beliau sudah ridho, enggak masalah.
Itu nih. Ya Allah, pokok dafa'ata, wis orang ini pernah ngodaf ini, pernah nuduh ini didatangkan semua. Ini berapa orang yang pernah diilokno, yang pernah dipisui tadi itu, yang pernah diumpat tadi. Orang yang dituduh ini berapa orang? Wah, kalau jumlahnya 100, jumlahnya sampai 500 yang diomongi, gitu. Belum wakala malahata. Orang ini pernah makan hartanya ini. Coba. Pernah mukul ini sampai berdarah, pernah mukul ini sampai mati. Nah, kalau didatangkan yang dipukul itu ada 100, yang diomongi ada 1 juta. Misalnya loh, ayo coba ngomongin orang kita ini sudah berapa, Pak? Kalau seumur hidup mungkin 1 juta kan ada, atau kalau tidak lebih. Kok nganggur-nganggur ya ngomongin orang ya? Ya Allah, nganggur-nganggur. Makanya saya setuju kalau ada olahraga tenis meja itu setuju. Insya Allah pas main itu tidak ngomongin orang. Pas main loh ya. Jadi mejanya harus banyak memang, jangan satu supaya main semua. Pas ngopi, entek kabeh sak RT. Nah itu loh nih. Mana kok tidak datang ya? Kemarin itu anu. Wah dadi wis. Duh, iya kah? Walah. Diekspos sampai situ oleh Faris, masukkan YouTube. Selesai. Itu. Daripada apa namanya kegiatan yang memang sekarang sampai ngopi saja, tidak ada tenis meja, tidak ada bulu tangkis misalnya. Asli loh, durung nyeruput kopi itu bisa oleh 10 orang. Padahal kopinya masih panas. Ditunggu sambil ngomongin Nah itu ya Allah. Ayo kalau digelubuk 1 juta lebih ya seumur hidup loh ya. Lebaran Pak minta maaf gak cukup kalau yang diomongi kelas berat, kali harus ngomong Pak. Harus ngomong Pak Hasan. Sepunten ya Kang Agung Pak. Saya mohon maaf. Saya sering ngomong sampean. Ya, nikah sudah berapa tahun sampai enggak punya anak, itu diomongi sama orang-orang. Itu provokatornya saya Pak. Ya harus ngomong. Gitu. Harus ngomong, kalau enggak ya kalau sakit hati gitu. Perkara kita ini ngomong terus sama Pak Hasan tidak dimaafkan. Terserah dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Ngomong. Orang bisa tidak minta maaf kalau ngomong itu khawatir ditempelin. Itu boleh tidak ngomong. Tapi sampai kalau ngomong sama Pak Hasan gak mungkin ditempelin. Gitu. Makanya harus ngomong. Nah itu loh. Ya Allah, berapa orang yang kita omongin? 1 juta lebih Pak. Lo per hari itu 17. Gitu. Asal mau dihitung aja. Kumpul di mana loh, sedilu aja. Ketemu di Gunung Mas ngono tok dia masuk, saya masuk, dia keluar. Ini Yosek kober kok ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Dapat 3 orang baru masuk. Itu berapa menit tuh 3 orang. Masya Allah. Belum lagi antri, pas antri di kasir, wah, diomongi. Yang kesubuhan yang hitungnya, diomongi. Itu loh. Itu loh. Masya Allah. Itu orang yang rugi. Terus bagaimana? Ya ditagih, Pak. Fayu'to hadha min hasanati. Wa hadha min hasanati. Yang datang yang pernah saya omongi orang 1 juta, misalnya ya. Saya dipotong 1 juta Pak, ini 10, ini 10, ini 100, ini 10, 100. Kalong apa? Berkurang 1 juta. Itu baru yang saya omongi loh. Belum yang pernah saya pukul, yang pernah saya rudai, misalnya pernah saya fitnah, pernah saya bohongi, ngambili semuanya satu. Tapi bisa malaikat sudah.
Terus otomatis itu. Kamu tidak bisa ya tetap saya kata malaikat. Otomatis. Gitu. Sudah otomatis itu. Ya Allah, ya Rabbi ya kan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu kalau ada kebaikan kita. Gitu. Yang kita andalkan opo kira-kira. Sodako ndak banyak. Ya sodako sedikit terus ndak ikhlas. Sholat ini kalau dinilai oleh Allah, kalau ndak. Belum sholat itu yang dinilai itu makola minha. Sesuatu yang kita pikir, artinya yang kita ingat pada saat sholat itu. Yang cuma 5 menit itu loh, ingatnya kepada Allah berapa detik, ya itu yang ada nilainya. Nah, kita los sih, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggak iling balas, sama sekali nggak ingat. Jadi ya Allah, apa yang mau dinilai? Coba ngaji begini ini tidak ikhlas. Mungkin yang mendengarkan ya mungkin ikhlas. Walaupun kadang-kadang ya tidak ikhlas, ya itu tadi itu. Tidak ngaji, sungkan, kadang kenal lebih Pak Latif. Ya jelas tidak ada pahalanya. Jelas itu. Lo yang ngaji begini disuruh ikhlas, secara wepotin, Masya Allah. Terus yang mau diandalkan itu apa, Pak? Sama istri yo kejam, sama istri yo seke, sama anak-anak yang marah. Ayo coba, monggo, apa kira-kira yang kita andalkan? Yang dinilai dapat pahala itu apa kira-kira? Wong yang ibadah yang kita coba warang ikhlas. Itu, coba warang ikhlas itu warang. Masya Allah. Nah kalau tidak ada apa yang mau kita berikan? Ternyata kata Rasulullah, dosanya orang itu ditambahkan ke kita. Naudzubillah. Yang mestinya itu masuk nerakanya 10 hari. 10 hari itu seharinya itu di hari kiamat itu 1000 tahun ya Pak. Seharinya. Jadi setengah hari itu 500 tahun. Misalnya maksiat kita berapa jam? Ya sejam itu, 1 jam, ya 1 jam siksanya. Tapi 1 jam di sana itu udah Masya Allah, nggak tahu berapa itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah itu tidak ada pahala, sudah tidak ada karena tidak pernah ikhlas, tidak pernah begini, tidak pernah begini. Ada dosa sedikit, cuma yang nagih banyak loh Masya. Ini bangkrut, jelas bangkrut, jelas sudah. Bagaimana kalau begitu? Ya sudah selesai. Ambil sama malaikat faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Lu itu jangan dibayangkan orang lain Pak yang dilempar ke neraka itu ya kita tidak tobat-tobat gitu. Loh, kalau ternyata saya yang begitu, kita yang begitu nih ya Allah, naudzubillah ya Allah. Tidak kuat Pak, masuk neraka tidak kuat. Tidak kuat. Kalau istri kita tidak kuat. Itu semuanya manusia tidak kuat. Malaikat Malik saja mengkerut, merengut itu apa bacanya? Ceberut malaikat Malik. Padahal malaikat loh super sakti loh Pak, malaikat itu. Itu belum masuk neraka di pintu saja nggak bisa ketawa sudah. Itu kenapa? Pauan sih kayak gini rokok ya. Itu malaikat Malik. Itu Kang Malik dilamar malah buat non rokok puas. Ndak mateng ya ndak gosong tok Pak. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan dibayangkan orang lain, jangan. Oh ini orang tak sholat. Oh ini orang yang tak nutupi aurat. Jangan begitu, kita juga banyak salahnya. Kalau tidak diampuni oleh Allah, terus ya apa? Itu, Masya Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal tawaf ma qara'na min suratil Fatihah wa Yasin wa ma 'amilna min amalin shalih fi hadzal majlis barakati tawassil rahmatan minka nazilah wa sadaqatan taqabbalan wa qaddiman ila hadrati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwani wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع
kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan Rasyidina Syekh Abdul Qadir wa khususan ila ahli kubur kita semuanya. Sembah khusus lagi kepada jamaah al-mukarramah yang sudah mendahului kita. Wa usulihim wa furuihim wa usulillahum wa tawabadhalika minna ilaihim. Allahumma ja'alnu rayta'ala wa isabaina idhim. Allahumma ja'al tawabadhalika fida'an lahum minan nar. Sitran lahum minan nar. Hijaban lahum. Fakakan lahum minan nar. Salaman lahum minan nar. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Wa la taj'al kuburahum غفرة من غفار النير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Walaupun amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.